Saya sudah buka. Oke, thank you so much. Oke, Bapak Ibu, kita kembali dalam pembahasan kita mengenai Tritunggal. Perlu saya tegaskan mungkin ya, bahwa memang pembahasan mengenai Tritunggal bukanlah hal yang mudah. Karena kita mencoba untuk memahami, mempelajari Allah. Allah itu tidak terbatas, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Dia maha segalanya. Jadi jangan pernah kita mengharapkan bisa memahami keutuhan dari kealahan yang maha besar ini. Hal itu sesuatu yang nonsens, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi dari apa yang dia nyatakan, dari apa yang dia singkapkan, dari apa yang tertulis dalam Alkitab, kita paling tidak bisa mendapatkan gambaran tentang siapa Allah itu, bagaimana Allah itu, dan pada akhirnya bagaimana kita meresponi siapa Allah yang benar itu dan karya atau tindakan yang ia lakukan bagi setiap kita secara khusus dalam pelaksanaan karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah pemikiran mengenai Tritunggal. Saya mungkin ya eh, menyadari ya, dan mungkin Bapak Ibu setuju bahwa sejarah itu tidak banyak orang suka. Ya, mempelajari tentang sejarah itu terkesan dalam tanda petik membosankan dan terlalu ruwet dan lain sebagainya macamnya. Tetapi kalaupun kita membahas di pertemuan pertama tentang sejarah dan mengapa di pertemuan pertama, karena kalau bicara tentang sistematikanya memang harus di pertemuan pertama kalau kita membahas tentang Tritunggal dan mengapa membahas sejarah supaya kita tahu ya mengapa pemikiran ini bisa ada. Mengapa doktrin Tritunggal itu bisa ada. Jadi eh, doktrin Tritunggal itu bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ya, pemikiran dan rumusannya itu bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa perumusan ini diwarnai oleh berbagai macam perdebatan karena kemunculan para bidat dengan ajaran-ajarannya yang dianggap menyimpang dari kebenaran Alkitab. Nah, itulah yang membuat kita menganggap bahwa menggali sejarah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sebelum kita menelusuri terlalu jauh atau terlalu dalam mengenai Tritunggal. Yang kedua, sekalipun sukar, bukan berarti alasan sukar menjadi alasan, bukan berarti kesulitan atau kesusahan untuk memahami doktrin ini menjadi alasan untuk kita tidak mempelajarinya. Ya, tidak ada sebenarnya alasan ya untuk kita tidak memberikan ruang atau waktu untuk menggali kebenaran firman Tuhan, sesulit apapun itu. Ya, ya banyak metode yang bisa kita lakukan. Mungkin kita mengulangi secara berulang-ulang kali kita mencoba untuk membaca, mempelajari sampai kita mulai ya berangsur-angsur mendapatkan pengertian atau pemahaman. Jangankan Bapak Ibu, saya saja yang sudah sekolah teologi ya bergumul untuk semakin dalam memahami setiap doktrin dalam kekristenan termasuk doktrin Tritunggal. Dan saya juga tidak langsung ya bisa memahami semuanya itu dengan baik gitu loh. Saya langsung master, langsung hebat menguasainya. Enggak, saya pun bergumul. Jadi mari spirit ini kita miliki. Rajin, lapar, dan haus akan kebenaran. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita dalam kita memahami doktrin ini. Yang setuju katakan amin. Oke, oke, saya menampilkan slide dulu.
Oke, Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint saya? Bisa dengan jelas? Bisa, Pak, bisa. Selanjutnya bisa dengan jelas melihat muka saya? Bisa, Oke. Pak, bisa, Pak. Ya, nggak kalah penting soalnya. Oke. Kemarin saya berjanji untuk menjelaskan terlebih dahulu 10 prinsip dalam memahami Tritunggal. Ini menjadi penting supaya ini menjadi pedoman, ya, panduan atau pedoman bagi kita untuk mengenali bagaimana seharusnya, untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita mengenali Allah yang Tritunggal. Ya, dalam pembahasan mengenai sejarah kita sudah dapat menyimpulkan ya bahwa ternyata doktrin Tritunggal itu bukan asal-asalan, ya, bukan hasil dari pemikiran manusia belaka, ya, itu digumuli oleh bapak-bapak gereja berdasarkan pengalaman, kemampuan intelektual dan pengkajian mereka terhadap Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang ahli, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, sangat mahir dan menguasai bahasa asli Alkitab. Meskipun kita mengakui mereka juga punya keterbatasan. Tapi apa yang mereka telah perjuangkan, apa yang telah mereka rumuskan, kita sangat apresiasi. Kita sangat hormati. Nah, sekali lagi ini menjadi panduan. 10 prinsip dalam memahami Tritunggal. Yang pertama, hanya ada satu Allah. Bapak Ibu, kita tidak pernah mengklaim bahwa Allah itu tiga. Itu namanya politeisme atau triteisme. Ya, yang kita akui tiga itu pribadinya, pribadinya. Tetapi Allah itu satu. Allah itu satu. Mengapa kita memahaminya seperti ini? Nanti dalam penjelasan landasan teologis kita akan mempelajari dan menggali lebih lanjut supaya kita bisa nangkap kenapa kita memahami ada tiga pribadi, lalu tetap kita menyimpulkan Allah itu bukan tiga tapi satu. Ya, seperti saya sudah jelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya, Alkitab tidak pernah mengatakan Allah kita banyak, Allah kita tiga. Ya, sekalipun ada banyak pribadinya, lebih tepatnya tiga pribadinya, tetap Alkitab mempertahankan kesatuan dan keesaan Allah. Tetap Alkitab mengatakan Allah itu satu, Allah itu esa. Nah, karena Alkitab tetap mempertahankan keesaan atau kesatuan Allah meskipun jamak pribadinya, makanya kita tidak mengatakan Allah itu banyak, Allah itu tiga. Karena itu namanya triteisme atau politeisme. Jadi kita sangat berbeda dengan triteisme atau politeisme, di mana semua dewa-dewa atau para Allah itu berdiri sendiri-sendiri. Sementara Tritunggal itu mereka tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu harmonis dalam kesatuannya, sempurna dalam keharmonisannya, sempurna dalam persekutuannya, sempurna dalam segala sesuatu. Ya, jadi hanya ada satu Allah, satu esensi atau keberadaan Allah, ya. Kita juga sudah membahas mengenai esensi dan subsistensi dalam pertemuan yang sebelumnya. Esensi atau keberadaan itu menunjuk kepada hakikat Allah, Allah. Subsistensi terkait dengan kejamakan dari pribadi Allah. Oke, ini pun sesuatu yang akan saya ulang-ulangi karena sukar. Ya, karena sukar makanya saya ulang-ulangi minimal masuk kiri keluar kanan. Nggak apa-apa lewat dikit ya kan, lama-lama nanti masuk terus kiri nggak keluar-keluar lagi. Nah, sampai pada tahap itu. Ya, jadi saya akan ulang-ulangi. Perlahan-lahan ya sampai pada akhirnya Bapak Ibu nangkap saya capek. Bapak Ibu sudah nangkap terus saya capek. Karena sudah berulang-ulang. Oke. Trinitarianisme adalah sejenis monoteisme yang unik dan kebenaran yang mendasari monoteisme berakar di dalam kitab suci PL dan PB. Ya, nanti kita bahas landasannya ya, landasan teologisnya, baik melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Kuat, bisa dibuktikan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
Namun dalam Perjanjian Lama kita hanya melihat bayang-bayangnya saja. Melalui Perjanjian Baru semuanya menjadi terang benderang. Tentunya melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam inkarnasinya secara khusus. Secara sempurna disingkapkan siapa Allah yang benar itu dan bagaimana Allah yang benar itu. Ya, bagaimana Allah yang benar itu. Sebenarnya persoalan utama itu bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Ya, bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Ya, bagaimana Allah yang benar itu bertindak, bagaimana Allah yang benar itu menyatakan karyanya, ya, dalam kehidupan umat manusia. Jadi kita jangan terjebak pada hal-hal yang bersifat matematika. Nah, oleh karena itu, umumnya Trinitarianisme ortodoks menolak politeisme dan khususnya triteisme karena keduanya memisahkan satu esensi, satu keberadaan. Nah, ketiga pribadi Allah masing-masing ilahi, ya, ilahi yang utuh. Semua memiliki satu esensi ilahi yang sama dan utuh, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, ketiga pribadi ini disebut Allah karena memiliki karakteristik yang sama. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi. Bapa, Putra, Roh Kudus diidentifikasi sebagai Allah karena memiliki karakteristik yang sama. Maha tahu, itu salah satu karakteristiknya. Maha kuasa, maha hadir. Semua karakteristik ini dimiliki oleh ketiga pribadi ini. Karena ada tiga pribadi yang memiliki karakteristik yang sama, maka ketiga pribadi ini adalah Allah itu sendiri. Ya, pelan-pelan akan saya jelaskan. Kalau minggu lalu agak cepat dikit karena mengenai sejarah. Ya, saya tahu Bapak Ibu nggak terlalu dalam curiosity-nya, rasa penasarannya tentang sejarah. Ya kan, kalau bisa cepat-cepatlah cawan ini berlalu. Nah, kita masuk kepada sesuatu yang mungkin ya hopefully ya more interesting ya. Ya, sesuatu yang terkait dengan argumentasi atau alasan mengapa kita percaya Allah yang Tritunggal secara teologis. Oke, keilahian ketiga pribadi ini juga didasarkan pada kitab suci PL dan PB. Ketiga pribadi Trinitas yang ketiga tidak boleh dipahami sebagai tiga bagian dari Allah. Ya, sepersekian dari Bapa, sepersekian Anak, sepersekian dari Roh Kudus. Bukan seperti itu kita memahami ada bagian-bagian tertentu dari ketiga pribadi ini. Ya, Bapa memiliki sebagian dari keilahian, Anak sebagian keilahian, Roh Kudus sebagian keilahian, tidak. Lalu melebur menjadi satu dan jadi full, bukan. Ya, ketiga pribadi ini fully God. Ya, sepenuhnya Allah. Kecuali nanti kita membahas mengenai kristologi, ya, bahwa dia satu pribadi dengan dua natur, ya, yang insani dan yang ilahi. Tetapi itu merupakan pergumulan tersendiri dan itu juga kompleks dan complicated, ya, itu harus dalam pembahasan tersendiri. Jadi setiap pribadi sepenuhnya ilahi dan sama-sama memiliki seluruh keberadaan Allah. Nah, istilah pribadi yang mengacu pada Trinitas digunakan dalam arti yang unik. Istilah ini tidak boleh dipahami sebagai entitas atau keberadaan yang terpisah dan otonom karena hal itu akan memisahkan esensi ilahi. Tadi kan saya sudah menjelaskan, meskipun Alkitab menekankan ada tiga pribadi yang berbeda dan memiliki karakteristik yang sama, tiga pribadi yang berbeda memiliki karakteristik yang sama, tapi Alkitab tidak pernah memisahkan atau membuat ketiga pribadi ini sebagai sesuatu yang terpisah. Selalu ditekankan bahwa ketiga pribadi ini esa. Nah, ini terkandung dalam makna kata Elohim. Ya, Elohim. Nah, Kejadian 1 ayat 1 itu dari sisi PL-nya. Nanti ada ruang bagi saya untuk menjelaskan itu secara khusus. Sehingga betul-betul terbuka wawasan berpikir kita. Yang selanjutnya, tidak seperti semua ciptaan Allah yang terbatas, Allah memiliki pluralitas kepribadian di dalam satu keberadaannya yang tidak terbatas. Sekali lagi, tidak seperti semua ciptaan Allah yang terbatas, Allah memiliki pluralitas kepribadian di dalam satu keberadaannya
yang tidak terbatas. Apapun dalam alam semesta ini, semuanya itu terbatas, termasuk makhluk ciptaan yang paling mulia, yaitu manusia. Kita pun terbatas. Kita pun terbatas. Makanya mengapa kita menyimpulkan kita tidak bisa mengenali Allah yang benar itu, Allah Tritunggal itu secara sempurna, karena kita terbatas. Adalah sebuah kesombongan, kepongahan. Kalau kita menyimpulkan bahwa kita bisa memahami Allah Tritunggal itu secara sempurna. No. Konsep Tritunggal itu ada banyak. Konsep Tritunggal itu ada banyak. Dan kita tidak boleh sombong. Nah, semuanya itu punya landasannya masing-masing. Barat beda, ortodoks beda, nanti ada yang menyimpulkan Allah Tritunggal itu subordinasi, ada hierarkinya, terus ada yang bilang ketiga pribadi itu sama, tapi menyatakan diri dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, jadi banyak konsep. Ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kita bisa memahami Allah Tritunggal itu secara sempurna. Tetapi itu bukan sebuah hal yang memilukan atau memalukan. Justru itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kejujuran atas sebuah kebenaran yang ultimat. Itu adalah sebuah kejujuran atas sebuah kebenaran yang ultimat sifatnya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Jadi kalau kita mengatakan kita bisa mengenali Allah yang sempurna itu secara sempurna, Allah Tritunggal itu secara sempurna, itu menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Itu menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Karena kita terbatas. Yang ada, dia yang tidak terbatas itu yang bisa memahami kita yang terbatas secara sempurna. Bisa nangkap Bapak Ibu? Sejauh ini? Bisa nangkap? Contoh, maha besar. Maha besar. Allah itu maha besar. Kalau memang tidak suka dengan kesimpulan kita bahwa kita tidak bisa memahami Allah Tritunggal itu secara sempurna, kalau tidak suka, orang Kristen mah nggak masuk akal, nggak make sense konsep Allahnya, karena nggak bisa dijelaskan secara sempurna. Kalau tidak setuju, maka tolong berikan saya penjelasan. Apakah Anda bisa menjelaskan Allah yang maha besar? Bisakah Allah menjelaskan kemahabesaran Allah? Oh, nggak bisa lah, karena kan dia maha besar. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa mengenali dia dengan sempurna? Jangankan keseluruhan keberadaannya, hanya satu sifatnya saja, satu sifat dari Allah tidak bisa kita kenali secara sempurna, apalagi seluruh keberadaannya. Bisa nangkap nggak, Bapak Ibu? Bisa paham ya? Jadi tidak ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab dalam semua doktrin, termasuk doktrin Tritunggal. Masalah orang mau terima atau tidaknya kan itu masalah ke-36 lah, ya, masalah kesekian. Ya, yang penting jangan pernah tergoyahkan iman kita sedikit pun, jangan pernah tergoncangkan. Nah, supaya tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, belajar melalui apa? Pendalaman Alkitab. Makanya Amin. bersyukur Bapak Ibu punya gembala seperti Pak Andi Yosua. Ya kan, yang selalu memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar kebenaran firman Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi jangan cari lagi gereja lain, cukup di GSKI hati Bapak. Amin. Jangan lupa nanti kirim bicara Pak Andi. Iya Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Ya, kesempatan untuk kita hidup adalah kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan kalau benar kita mengasihi Tuhan, maka idealnya kita harus selalu memberikan waktu kita untuk Tuhan secara khusus dalam kita menggali kebenaran. Selanjutnya, para anggota Trinitas secara kualitatif sama dalam karakteristik, natur, dan kemuliaan. Ya, mereka berbagi dalam kemuliaan. Alkitab mengungkapkan kerelaan subordinasi di antara pribadi-pribadi ilahi dalam hal posisi atau peran. Sang anak tunduk kepada sang Bapa, Roh Kudus keluar dari sang Bapa dan sang anak. Oleh karena itu, pribadi-pribadi tersebut setara dalam keberadaannya, tetapi berbeda hanya dalam peran atau posisi. Jadi, tidak mengherankan ya, tidak mengherankan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku.
Ya, dalam Yohanes 14 bahwa Yesus mengklaim bahwa dia tidak bisa ya berbuat apa-apa di luar Bapa, dari dirinya sendiri. Tanpa Bapa dia nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi ada ketergantungan, ya ada ketergantungan anak kepada sang Bapa dalam keadaan dia sebagai yang berinkarnasi, ya dalam posisi dia sebagai pribadi yang berinkarnasi. Jadi ada subordinasi di sana. Anak tentu lebih rendah daripada Bapa, ya melalui pernyataan di dalam Injil Yohanes, pernyataan Yesus, ya Bapa lebih besar daripada aku. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Yohanes 5 dan Yohanes pasal yang ke-14. Para anggota Trinitas itu abadi dan sekaligus berbeda sebagai pribadi. Dengan kata lain, keilahian selamanya telah ada, kini ada, dan selamanya akan hidup sebagai tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada masa di mana salah satu dari antara ketiga pribadi ini tidak ada. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada karena ada yang menyebabkannya. Apapun itu. Tapi kalau Allah tidak ada yang menyebabkannya. Dia disebut sebagai the first cause uncause, penyebab utama yang tidak disebabkan. Tidak ada yang menyebabkan Allah. Who made God? Tidak ada. Siapa yang menciptakan Allah? Nggak ada. Kalau kita mengklaim bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, lalu pertanyaan selanjutnya, wajar memang dipertanyakan, siapa yang menciptakan Allah? Nggak ada. Kenapa kita mengklaim tidak ada? Karena dia kekal. Tidak ada waktu, tidak ada masa di mana dia tidak ada. Jadi tidak ada waktu atau masa di mana ketiga pribadi ini tidak ada. Mereka adalah pribadi yang kekal adanya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengadakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang memiliki awal membutuhkan penyebab. Segala sesuatu yang memiliki awal membutuhkan penyebab. Salah satu penemuan yang mutakhir ternyata alam semesta ini itu berubah-ubah. Berubah-ubah dan tidak kekal sifatnya. Karena tidak kekal sifatnya, maka membutuhkan penyebab. Yang tidak membutuhkan penyebab itu hanyalah Allah, karena tidak berubah-ubah dan kekal. Makanya dia tidak membutuhkan penyebab. Tidak ada yang menyebabkan keberadaan Allah. Tapi dialah yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi ada. Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Bisa mengerti? Oke. Jadi yang keberapa lagi ini? Jadi para anggota Trinitas itu abadi dan sekaligus berbeda sebagai pribadi. Dengan kata lain, keilahian selamanya telah ada, kini ada, dan selamanya akan hidup sebagai tiga pribadi, Bapa, dan Roh Kudus. Tak satu pun dari pribadi-pribadi ini yang muncul atau menjadi Allah pada suatu waktu tertentu. Karena itu Trinitarianisme ortodoks menolak segala bentuk Arianisme. Karena Arianisme mengklaim bahwa Yesus itu diciptakan. Karena begini, ada hal yang melatar belakangi mengapa Arius memiliki pikiran itu. Kan pada waktu itu kan politeisme sekali ya sifatnya orang-orang yang ada di kekristenan yang awal. Itu politeisme sekali. Romawi itu termasuk politeisme pada waktu itu. Ya, Yunani itu politeisme sekali. Banyak dewa yang mereka sembah. Jadi mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Banyak dewa. Nah, satu sisi Arius bergumul. Kalau kita mengklaim bahwa Yesus itu memiliki natur atau hakikat yang sama seperti Bapa, bukankah kita nanti terjebak sama seperti orang-orang kafir itu yang menyembah banyak Allah, menyembah banyak dewa. Nah, dia bergumul. Lalu pergumulan ini menghantarkan dia untuk menyimpulkan bahwa anak itu tidak mungkin sama dengan Bapa hakikatnya, tapi dia diciptakan. Bisa mengerti pergumulan Arius? Bisa nangkap ya? Dia diciptakan. Tetapi tidak ada ruang, ya. Kalau kita melihat Alkitab, tidak ada ruang sedikit pun untuk kita membenarkan pernyataan Arius. Karena Alkitab tidak pernah mengklaim atau mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Jadi itu sebuah kesalahan yang teramat besar dari Arius.
ketika mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Jadi bukan berarti kita terjebak pada politeisme seperti orang-orang kafir pada waktu itu hanya karena kita mengklaim Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Kita nggak jadi politeisme kok. Kita tetap monoteisme, tapi unik. Beda dengan Yahudi sama Muslim. Tapi unik. Nah, menurut saya salah satu pribadi atau rasul yang paling detail dan paling lengkap atau paling jelas menjelaskan kesatuan dan kejamakan Allah itu adalah Rasul Paulus. Nanti kita masuk ke dalam 1 Korintus 8 ya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ya, ada satu Allah yang darinya berasal segala sesuatu dan untuknya kita hidup, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Sama karakteristiknya, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Jadi Paulus menjelaskan ada dua pribadi yang berbeda. Dan Paulus menggunakan untuk Bapa Theos, untuk Yesus Kurios. Kenapa beda? Untuk menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus itu kedua pribadi yang berbeda. Tapi kedua pribadi yang berbeda ini memiliki kesamaan karakteristik. Daripadanya segala sesuatu berasal dan untuk dia kita hidup. Sama karakteristiknya, ditujukan kepada dua pribadi yang berbeda, tetapi sekaligus juga Paulus mempertahankan kesatuan atau keesaannya. Ada satu Allah, ada satu Tuhan. Jadi itu jelas. Ya, jadi kita nggak terjebak pada politeisme. Pergumulan Paulus tidak kalah hebat sebenarnya dengan pergumulan Arius. Dia seorang Farisi yang sangat cerdas, sangat pintar. Paulus itu pintar sekali. Nah, pada waktu dia bertemu, ya kan, dia sedang menganiaya umat Tuhan, ya kan, membantai bahkan membunuh. Dia mengklaim dirinya sebagai yang paling berdosa karena dia adalah penganiaya jemaat. Tapi berdasarkan kisah Rasul pasal yang ke-9 ya, dalam perjalanannya menuju Damsyik itu, dia bertemu Tuhan dalam sosok ilahi. Berkecambuk itu pikiran Paulus. Aduh, aku monoteisme. Tapi kok dia mengklaim bahwa akulah yang kau aniaya itu, Saulus. Akulah yang kau aniaya. Loh, ini sosoknya dia menampakkan diri dalam sosok ilahi. Berkecambuk pikirannya sampai pada akhirnya berkesimpulan bahwa ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, ini merupakan pengejauhan tahan dari pengakuan iman Yahudi, Shema, Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ulangan 6 ayat 4. Bapak Ibu catat-catat aja ayat-ayatnya. Karena kalau kita buka-buka habis waktu kita. Ya. Oke, saya mau tegaskan ini adalah kesempatan yang mahal. Belum pernah saya menjelaskan tentang Tritunggal sebanyak ini serinya, 4 seri. Jadi Bapak Ibu betul-betul dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Iya. Dan saya juga ya terberkati ya dengan membahas ini kepada setiap Bapak Ibu. Saya juga akhirnya ya mau nggak mau terus menggali terus, dan banyak hal yang baru yang saya dapatkan dalam proses penggalian yang saya lakukan. Nah, jadi ketiga anggota dalam keilahian ini adalah pribadi-pribadi yang berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain. Misalnya sang Bapa bukan sang Anak, sang Bapa bukan Roh Kudus, dan sang Anak bukan Roh Kudus. Ya, ketiga pribadi ini benar-benar berbeda. Nanti saya akan tunjukkan mengapa kita mengatakan ketiga pribadi ini berbeda. Nggak mungkin itu pribadi yang sama. Ya, karena ada yang mengklaim bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah penampakan yang berbeda-beda dari pribadi yang sama. Bapak Ibu pernah nggak mendengarkan orang mencoba untuk menjelaskan Tritunggal dengan analogi ini? Contoh ini ya Pak Roy. Pak Roy di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga. Di kampus sebagai ketua STT. Ya, di kampus sebagai ketua STT. Di masyarakat sebagai ketua RT. Dia mencoba untuk menjelaskan dengan analogi seperti ini. Simple nggak? Mudah nggak dipahami? Jujur nih ya, mudah. Tapi pertanyaannya, benar nggak? Nggak benar. Ini bukan analogi yang tepat untuk menjelaskan Tritunggal. Karena apa? Karena ya ketua RT itu ya Pak Roy juga.
Ketua STT juga Pak Roy, ketua rumah tangga juga Pak Roy. Sementara Bapak Putra Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Jadi nggak sedikit orang yang percaya Tritunggal, tapi nggak ngerti pemahaman tentang Tritunggal. Makanya analoginya ngaco-ngaco. Nggak sedikit tuh. Ya, saya lihat orang mencoba untuk menjelaskan Tritunggal dengan menggunakan analogi yang ngaco-ngaco. Saya sebenarnya nggak setuju ya menjelaskan Tritunggal dengan analogi. Nggak, ngomong aja apa adanya. Ngomong aja apa adanya bahwa ini merupakan pewahyuan yang bersumber daripada Alkitab. Masalah susah, ya kita harus jujur, tapi sesusah apapun kita harus terima, karena Alkitab menyingkapkannya, Alkitab yang menyatakannya. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Case close. Case close. Selesai kasusnya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Saya tidak mengakui ada kebenaran di luar Alkitab. Nah, kalau kita mengakui bahwa tidak ada kebenaran di luar Alkitab, maka semua kesaksian Alkitab harus kita terima, sekalipun sukar, seperti doktrin Tritunggal. Nggak ada alasan untuk kita menolaknya. Bisa nangkap? Amin. Oke, saya lanjutkan. Nah, Allah yang Esa, nah ini aja udah memakan waktu yang lama memang. Memang nggak cukup. Memang 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan nggak cukup. Makanya saya bilang sama Pak Gembala, 4 kali pertemuan. Biar kenyang sekalian jemaat GSKI Hati Bapa. 4 kali pertemuan. Sebenarnya 4 kali pun nggak cukup. Benar. Bahkan 10 kali pertemuan pun saya bisa jabanin sebenarnya. Ya kan? Tapi saya takut bukan hanya Bapak Ibu yang lemas, saya pun ikut lemas. Yang selanjutnya, Allah yang Esa dan Tritunggal ada dalam hal-hal yang berbeda. Dengan kata lain, jalur di mana Allah adalah satu, esensi, berbeda dari jalur di mana Allah adalah 3, subsistensi. Ya, esensi itu hakikatnya, Allah. Allah itu adalah esensi atau hakikat. Kita hakikatnya apa? Esensi kita apa? Manusia. Manusia. Binatang itu hakikat atau esensi, seperti rusa, harimau, itu binatang. Ya, tapi harimau, rusa itu subsistensi, beda-beda. Ya, subsistensi saya dengan Pak Andi, Bu Widya itu beda, pribadinya maksudnya. Tapi esensi atau hakikat kami sama, sama-sama manusia. Bisa nangkap nggak? Ya, jadi ya istilahnya rumit ya, supaya tapi nggak apa-apa kita pelajari supaya agak kelihatan keren sedikit ya kan. GSKI Hati Bapa menjelaskan Tritunggal, esensi subsistensi. Kamu ngerti nggak apa esensi dan subsistensi? Ya kan, biar kelihatan ya kan sudah pernah belajar 4 kali pertemuan mengenai Tritunggal. Ini sebenarnya materi yang saya ajarkan di kuliah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengenyam dunia pendidikan teologi ya, padahal nggak sekolah teologi ya. Itu sih, aduh, kesempatan yang mahal, kesempatan yang luar biasa. Makanya ya saya suka ya gaya Pak Andi Yosua yang selalu mendorong jemaat. Ini kesempatan mahal, waduh itu hebat ya, selalu mendorong jemaat. Dan jemaatnya tunduk lagi sama gembalanya. Beuh, sempurna sekali memang. Oke, selama berabad-abad, para teolog dan filsuf Kristen telah menyatakan bahwa sangat penting untuk membedakan antara esensi Tuhan satu sisi dan substansi di satu sisi dan subsistensi Allah di sisi lain. Antara esensi Tuhan di satu sisi dan subsistensi Allah di sisi lain. Yang selanjutnya, jalur di mana Allah adalah satu, tidak melanggar jalur di mana Allah adalah 3. Dan sebaliknya. Perbedaan antara esensi Allah yang tunggal, keberadaan, dan substansi Allah yang jamak, kepribadian, itu penting untuk menghilangkan kebingungan tentang doktrin Trinitas. Jadi, ini bukan kontradiksi, tapi paradoks. Ya, bukan kontradiksi, tapi paradoks. Jadi, kalau ada yang tidak sepaham, tidak sepakat dengan pernyataan kita bahwa Tritunggal bukan kontradiksi atau paradoks, berikan saya satu argumentasi yang kuat untuk menolaknya. Dan sejauh ini saya tidak pernah menemukan ada satu argumentasi yang bisa menggugurkan keyakinan kita tentang Tritunggal. Karena pribadi dan hakikat atau esensi atau subsistensi itu 2 hal yang berbeda. Hakikat dan pribadi memiliki 2 makna yang berbeda, sehingga nggak bertabrakan.
sehingga nggak kontradiksi secara logis maupun filosofis atau secara filsafat. Menjadi tidak konsisten secara filosofis kalau dikatakan bahwa Allah itu 3 pribadi dalam satu pribadi atau 3 hakikat dalam satu hakikat. Ini nggak konsisten, ini kontradiksi namanya. Ini bertabrakan secara filosofis. Tapi tidak bertabrakan secara filosofis ketika dikatakan Allah itu 3 pribadi tapi satu hakikat. Karena pribadi dan hakikat kedua hal yang berbeda. Yang 3 itu adalah pribadinya, yang 1 itu adalah hakikatnya. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya, bisa nangkap ya. Pelan-pelan saya akan ulang-ulangi nanti hal ini. Oke, itu ke-10 prinsip yang harus kita pegang sebagai panduan, tuntunan, atau pedoman dalam kita memahami seperti apa dan bagaimana Allah Tritunggal itu. Ya, meskipun dari semua penjelasan mengenai prinsip tadi pada akhirnya hanya satu kesimpulan, bahwa yang terpenting itu bukan persoalan keberapaan tapi kebagaimanaan Allah itu. Bagaimana Alkitab menyatakan Allah yang benar itu. Bagaimana Alkitab menyatakan Allah yang benar itu. Ya terimalah penjelasan Alkitab secara apa adanya tanpa ada keraguan untuk kita menerimanya. Kenapa? Karena satu alasan yang terkuat bagi setiap kita. Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Case close, itu selesai. Ya, kecuali nih ada kebenaran nih di luar Alkitab, berarti ada ruang untuk kita memikirkan, ya, merenungkan konsep Allah yang lain, Wah, jangan-jangan itu lebih masuk akal. Ada ruang, tapi nggak ada ruang untuk kita memikirkan itu karena nggak ada kebenaran di luar Alkitab. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam landasan teologisnya. Landasan teologis, ya, dasar teologis, doktrin Tritunggal. Nah, begini Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama kita tidak bisa melihat dan mengenal secara sepenuhnya Allah Tritunggal itu. Seperti yang disingkapkan dalam perjanjian baru. Namun sekalipun demikian, benih dari kebenaran Allah yang Tritunggal itu dapat terlihat dan dimengerti secara khusus ketika kita melihat perjanjian baru, atau ketika Sang Anak berinkarnasi dan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Nah, penyataan Allah yang Tritunggal itu baru dengan terang benderang kita lihat waktu Yesus datang, waktu Tuhan Yesus berinkarnasi, dan waktu Roh Kudus dicurahkan. Ya, Yesus waktu berinkarnasi berbicara tentang Bapa, memuliakan Bapa, menyaksikan tentang Bapa. Roh Kudus ya turun, Yohanes 14, 15, 16. Yesus naik, Roh Kudus turun. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan turun, ya, seperti yang telah dijanjikan oleh Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Nanti bisa dicatat-catat saja Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 26. Ya kan, aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Ya kan, Yesus ngomong bahwa akan ada Roh Kudus, tapi keluar dari Bapa. Ya kan? Jadi Yesus, Roh Kudus dan Bapa ini ketiga pribadi yang berbeda. Ketiga pribadi yang berbeda. Yohanes 15 ayat yang ke-26, 14, 15, 16 itu berbicara tentang Roh Kudus dan karyanya. Bahwa dia akan menuntun dan membimbing orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah. Nah, Roh Kudus akan menyaksikan Yesus. Jadi ini jelas. Ya, dalam perjanjian baru secara terang benderang kita melihat eksistensi atau keberadaan dari Allah yang Tritunggal. Kalau saya ibaratkan dengan tanaman, ya, perjanjian lama itu berbicara tentang benih. Tetapi dalam perjanjian baru benih itu telah tumbuh dengan mekarnya. Kalau saya boleh analogikan, ya, seperti tanaman. Jadi dalam perjanjian lama sudah ada benihnya, tapi dalam perjanjian baru, Tritunggal itu, kebenaran itu telah tumbuh secara mekar. Ya, perjanjian lama bayang-bayangnya, dalam perjanjian baru telah terang benderang kita lihat. Ya, Allah yang Tritunggal itu. Oke. Tritunggal dalam perjanjian lama, Allah PL adalah Allah sempurna, walaupun tidak dinyatakan secara penuh. Karena demikian permasalahannya, maka tidak heran bahwa
banyak hal di dalam PL hanya bisa dipahami dalam terang doktrin inkarnasi. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita melihat rujukan-rujukan yang berbeda kepada Allah, yaitu Allah Firman, dan Allah Roh. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah sesuai dengan keputusan kehendak-Nya sendiri, berbicara dalam dirinya sendiri untuk membentuk manusia dalam gambaran kita. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bagaimana hal ini mungkin jika Allah bukan tiga pribadi sekaligus esa? Memang dalam perjanjian lama nggak langsung bisa kita tangkap ada tiga pribadi, tetapi pasti ada jamak pribadi Allah. Kata kita, masa mau dipahami satu? Meskipun orang Israel belum bisa memahaminya seperti kita. Belum bisa memahaminya seperti kita. Nah, kalau kita kan jauh lebih kompleks wawasannya atau pengetahuannya tentang Allah. Karena apa? Karena kita menerima perjanjian baru. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan Yesuslah yang menolong kita untuk mengenali Allah yang sempurna itu dengan benar. Allah yang sempurna itu dengan benar. Tuhan Yesus melalui inkarnasinya. Yang mana ketika Paulus melihat dia, ya pada akhirnya dia menyimpulkan, gak mungkin dia nggak Allah ini. Bukan hanya Paulus, para rasul juga. Nggak mungkin dia nggak Tuhan, dia pasti Tuhan ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana hal ini mungkin jika Allah bukan tiga pribadi sekaligus esa, atau banyak pribadinya atau jamak pribadinya. Dalam Kejadian 11 ayat 5, 7, ya ayat 5 dan 7, kita membacanya bahwa Allah turun untuk melihat kota dan menara Babel, dan pada saat berbicara dia berkata, baiklah kita turun. Ya, ada banyak kata kita. Jadi kata kita ini tidak boleh dipahami dalam pengertian tunggal. Ini pasti jamak. Ya, jadi sudah ada indikasi-indikasinya, sudah ada benih-benihnya. Jadi kita melihat perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Ini prinsip Bapak Ibu. Kita melihat perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Ada banyak kebingungan, ya, ada banyak kebingungan dalam diri kita ketika kita melihat perjanjian lama tanpa perjanjian baru. Tapi ketika kita mengerti perjanjian baru, ketika Yesus sudah datang, semua hal yang sukar untuk kita pahami, semua misteri dalam perjanjian lama, itu benar-benar tersingkapkan. Semua kegelapan dalam perjanjian lama, itu menjadi terang benderang kita lihat dalam pribadi Yesus Kristus, dalam tulisan para rasul. Selanjutnya, nah kita juga menemukan seorang malaikat Tuhan, Malah Yahweh. Bapak Ibu, ada satu malaikat yang unik. Satu malaikat unik. Ya, dia disebut Allah. Dia bukan hanya malaikat saja, tapi disebut Malak Yahweh, huruf besar semua. Ya, sering dituliskan sebagai huruf besar semua Malak Yahweh. Dia tidak mungkin malaikat biasa. Dia tidak mungkin pribadi biasa. Dia pasti adalah Allah karena tidak jarang diidentifikasikan pada akhirnya dia adalah Allah. Nah, Malah Yahweh ini tidak muncul lagi dalam perjanjian baru. Karena apa? Karena dia adalah Yesus itu sendiri, Teofani, namanya Kristofani, penampakan diri Allah dalam berbagai macam bentuk dalam perjanjian lama, termasuk dalam hal malaikat, jadi malaikat. Lalu dia menampakkan diri kepada Abraham di Tarbantin. Betul nggak? Di Tarbantin, Kejadian pasal yang ke-18. Itu merupakan teofani atau kristofani atau penampakan diri Allah dalam perjanjian lama. Jadi ada malaikat yang unik. Ya, dia disembah sebagai Tuhan seperti Kejadian 32 ayat 24. Dia juga memiliki penampakan seorang manusia, ya, Kejadian 32 ayat 24, tetapi dikenali sebagai Allah ayat 30-nya. Malaikat ini yang dikenali sebagai Allah, tetapi juga dilukiskan sebagai yang diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah. Dia Allah, tapi dia juga diutus oleh Allah. Nah, lagi-lagi ini mengisyaratkan bahwa ada kejamakan dalam pribadi Allah. Ya, sudah dapat teridentifikasi, belum terendus secara baik, tapi at least sudah terindikasikan bahwa memang ada kejamakan dalam pribadi Allah. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya harus mengakui bahwa malaikat yang diutus Allah adalah juga Allah. Jadi kalau Bapak Ibu gini, kalau kita tidak percaya ada kejamakan dalam pribadi Allah, kalau kita tidak percaya, tidak mengimani, tidak menerima itu, maka mustahil kita bisa mengerti semuanya ini. Ada Allah, lalu malaikat Allah, malah Yahweh yang diidentifikasi juga sebagai Allah,
diutus oleh Allah. Bagaimana kita memahami ini kalau kita nggak memahami bahwa memang ada kejamakan dalam pribadi Allah, bahwa Allah itu jamak pribadinya. Bagaimana kita bisa menerima ini? Jadi sukar untuk kita memahami ini kalau kita nggak percaya Allah itu Tritunggal, bahwa Allah itu jamak pribadinya. Oke, nanti Bapak Ibu baca saja nih ya PowerPoint saya ini. Dan kalau bisa, biarkan saya menjelaskan materinya. Saya menjelaskan materinya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pertanyaan bisa diberikan kepada saya. Kalau nanti memang ada waktu yang tersisa. Karena yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menangkap dulu ya apa dan bagaimana sebenarnya doktrin Tritunggal ini. Oke, selanjutnya saya percepat saja. Maka walaupun orang percaya di zaman perjanjian lama belum melihat manifestasi yang sempurna dari ketiga pribadi sebagaimana kita saat ini ya dalam Kristus yang berinkarnasi dan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Allah yang dinyatakan di dalam sejarah PL secara bertahap adalah Allah Trinitas yang sama dan bukan Allah yang lain. Jadi Allah itu bukan baru jadi Trinitas dalam perjanjian baru. Bapak Ibu, Allah dalam perjanjian baru itu Allah yang sama. Ya, itu Allah yang sama. Sempat ada yang mencoba membedakan ya Allah PL dan Allah PB. Allah PL sama Allah PB itu beda katanya. Allah PL itu suka marah, ya kan, penuh dengan keadilan, marah-marah aja kerjanya. Allah PB itu penuh dengan kasih karunia, penyayang, dan suka memberkati kehidupan kita. Nah, apakah ini benar? Tidak. Ya, Allah PL itu Allah yang penuh keadilan dan kasih, Allah PB juga sama. Allah yang penuh dengan keadilan dan kasih. Di PB bukan berarti Allah itu tidak tegas, Allah itu tidak pemarah. Nanti murkanya dia nyatakan, nanti di suatu hari nanti, kapan kita tidak tahu. Tapi akan ada hari di mana Allah menumpahkan murkanya. Ya, jadi itu Allah yang sama. Nah, Allah dalam PB itu Allah yang sama dengan Allah yang ada di dalam perjanjian lama, Allah Trinitas. Tapi ketrinitasan Allah, ketritunggalan Allah baru kita bisa pahami secara baik, secara lengkap di dalam perjanjian baru melalui inkarnasi Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Oke, saya rasa ini sudah bahasa yang paling mudah yang saya pakai dan hopefully Bapak Ibu bisa menangkap. Oke, dengan mengenal Allah PL sebagai Allah Trinitas, sebagaimana kita sekarang mengenalnya, semua catatan PL menjadi masuk akal. Sesuatu yang mustahil terjadi jika Allah PL bukan Allah Trinitas. Ya, tadi kan sudah ada tuh, ya kan, sudah ada tuh benih-benihnya ya mengenai Allah Tritunggal dalam PL, ya di mana ada kejamakan dalam pribadi Allah dalam perjanjian lama. Nanti baru kita simpulkan hanya ada 3 pribadi yang punya karakteristik yang sama, otomatis ketiga pribadi ini adalah Allah itu sendiri. Juga terdapat nubuat pernyataan yang meskipun tidak dipahami secara sempurna di zaman Petrus. Di zaman tersebut, 1 Petrus 1 ayat 10-11, yang memerlukan doktrin Trinitas untuk menggenapinya. Bapak Ibu, mungkin timbul satu pertanyaan dalam benak kita, dan ini fair sekali. Kalau memang dalam perjanjian lama, sudah ada kejamakan pribadi Allah, mengapa orang Israel, orang Yahudi menolak Allah Tritunggal? Mengapa mereka tidak percaya ke Tritunggalan Allah? Karena mereka itu adalah penganut monoteisme ketat. Allah itu satu, Allah itu esa. Allah itu satu, Allah itu esa. Sehingga tidak ada ruang mereka untuk memikirkan atau mempertimbangkan atau menerima kejamakan pribadi Allah. Itu alasannya. Nah, karena itu Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah akan mengaruniakan seorang putra yang lahir, ya Yesaya 7 ayat 14. Dia juga disebut Allah yang perkasa. Ya Yesaya 9 ayat 5. Bagaimana mungkin Allah mengaruniakan Allah jika tidak terdapat pluralitas pribadi dalam esensi Allah? Jadi Allah mengaruniakan Allah. Allah kalau dalam PB kan Yohanes 3 ayat 16, Bapa mengaruniakan ya anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu jelas kan. Nah, ini ayat-ayat dalam perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, kata Elohim ya, itu dalam bentuk jamak. Ya, kata Allah adalah Elohim bentuk jamak dari Ibrani El. Nah, kalau memang Allah itu tunggal dalam pengertian matematika satu, maka kata yang dipakai itu harusnya
El atau Eloah. Tapi kata yang dipakai itu Elohim. Elohim. Kata akhiran im itu menunjukkan adanya kejamakan. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak jamak pribadinya. Nah, dari kejadian 1 ayat 1 sudah ada bukti atau indikasi yang menunjukkan bahwa Allah itu jamak pribadinya. Ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, lalu Allah berfirman. Dengan apa Allah menciptakan segala sesuatu? Dengan firman-Nya. Lalu Allah berfirman, jadilah, 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 jadilah. Jadi jelas sudah ada, ya. Sudah ada konsep Allah yang jamak pribadinya dalam perjanjian lama. Bapak Ibu nanti bisa lihat kejadian 1 ayat 26 27, kejadian 3 ayat 22 dan seterusnya. Semua ayat ini berbicara tentang kejamakan pribadi ilahi dalam satu Allah, dan secara umum kata Ibrani satu jamak itu Elohim, digunakan dalam PL untuk berbicara tentang kealahan yang abadi. Kata ini sama dengan definisi PB tentang Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau kealahan. Oke, ini juga Bapak Ibu saya sertakan banyak ayat ya. Ayat-ayat yang menunjukkan adanya ketritunggalan Allah atau pribadi Allah yang jamak dalam perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, jadi perjanjian lama berbicara tentang Bapa, ini ayat-ayatnya saya sertakan, lalu Anak, ya, dan Roh Kudus. Ya, sehingga sudah jelas menurut saya ya, untuk kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata dalam perjanjian lama ada dasar untuk kita meyakini Allah yang Tritunggal. Ya, meskipun tidak dalam pengertian yang lengkap atau yang utuh seperti dalam perjanjian baru. Oke, kita masuk dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis secara natur trinitas, telah dimanifestasikan secara utuh. Para rasul sangat menyadari fakta bahwa meskipun Allah tetap tidak kelihatan di surga, tetapi pada saat yang sama dia berdiri di hadapan mereka dalam bentuk inkarnasinya dalam daging. Mereka melihat Allah yang dalam wujud daging berdoa kepada Allah di surga. Allah berdoa kepada Allah. Allah berdoa kepada Allah. Yesus dalam inkarnasinya sebagai manusia berdoa kepada Allah. Kalau tidak dibedakan Bapa dan Anak, kalau tidak dibedakan, disamakan pribadinya, kan lucu. Masa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ketika Yesus berdoa, berarti Tuhan Yesus itu punya komunikasi buruk sekali. Buruk sekali. Ngapain dia berdoa kalau memang Bapa itu adalah dirinya sendiri? Masa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Berarti harus dibedakan Anak dengan Bapa. Jadi ketika Yesus berinkarnasi, ya satu sisi mungkin timbul pertanyaan, kok Anak berdoa sih? Ya kan dia telah berinkarnasi menjadi manusia sepenuhnya loh dia. Dalam keadaan dia sebagai manusia, wajar dia memiliki ketergantungan terhadap Bapa. Jadi dia berdoa. Ya seperti di Taman Getsemani ya, Matius 26 ayat 39, dia berdoa. Jadi Bapa itu dan Anak itu dua pribadi yang berbeda. Ya, mereka melihat Allah, berdoa kepada Allah di surga. Ketika mereka melihatnya terangkat ke surga, mereka juga menjadi saksi datangnya Roh Kudus. Di nas-nas Alkitab seperti Lukas 3 ayat 22, kita melihat bagaimana ketika pribadi Allah benar-benar termanifestasikan dalam kesadaran para rasul. Maka para rasul tidak memiliki kemungkinan lain kecuali mengakui bahwa Allah sejati yang hidup itu bereksistensi di dalam tiga pribadi. Para rasul selalu berhadapan dengan ketiga pribadi yang adalah Allah, tetapi juga dengan iman yang luar biasa menyatakan bahwa ketiganya adalah Esa. Ketiganya adalah Esa, ya. Nah, berikut ayat-ayat yang menekankan ketritunggalan, keesaan dan kejamakan dari pribadi Allah. Wahyu tentang Allah dalam tiga pribadi adalah pelayanan unik Anak Allah yang diurapi. Satu-satunya cara Allah bisa dikenali oleh manusia dalam hakikatnya yang terdalam dan keberadaan yang Tritunggal adalah pewahyuan. Allah harus mengungkapkan dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa membawa atau memberi wahyu ini? Bapa leluhur, nabi, atau orang kudus? Manakah yang bisa mengungkapkan Allah dalam kemuliaannya? Dalam kebenaran dari kealahan keabadinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tidak ada selain Allah itu sendiri. Dan itulah Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Hanya dialah yang bisa dengan sempurna menjelaskan siapa Allah yang Tritunggal itu. Tidak ada yang bisa mewakili dengan baik ya, mengenalkan bagaimana Allah yang sempurna itu, bagaimana Allah yang benar itu selain Allah itu sendiri. Makanya dia berinkarnasi. Dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang berinkarnasi.
Nah, satu-satunya pribadi yang bisa mengungkapkan Allah kepada manusia adalah pribadi yang tinggal di pangkuan Allah. Ia haruslah salah satu pribadi dari Elohim, salah satu dalam kealahan yang kekal yang bisa menyingkapkan Allah kepada manusia. Dalam hikmat kealahan yang kekal, ia adalah anak yang kekal, firman yang akan datang dan menyatakan Allah dalam keberadaan Tritunggalnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nanti Bapak Ibu baca ya. Ya kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, lalu Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Nah, ini ayat-ayatnya Bapak Ibu nanti silakan baca. Nah, perjanjian barulah yang secara jelas menyatakan jumlah pribadi ilahi sebagai 3, tidak lebih dan tidak kurang. Bapak Ibu jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurangi. Kenapa nggak perlu ditambah-tambah dan tidak perlu dikurang-kurangi? Karena memang hanya ada 3 pribadi yang diidentifikasi oleh Alkitab memiliki karakteristik yang sama. Di luar Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak ada pribadi yang punya karakteristik seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Itu hanya ketiga pribadi. Jadi nggak perlu ditambah-tambah atau dikurangi. Keseluruhan PB penuh dengan catatan-catatan yang jelas tentang 3 pribadi ilahi yang berbeda, yang diungkapkan sebagai kealahan abadi. PL menyelubungi wahyu Allah menjadi zaman bayangan, ketika semua hal yang berhubungan dengan hakikat terdalam dalam keberadaan Allah diselimuti dalam tipe-tipe, bayangan, dan nama-nama, serta sebutan ilahi, sampai anak Allah dalam kepenuhan zaman mengungkapkan Allah dalam kepenuhannya. Terakhir, berikut ini terdapat serangkaian ayat dari Injil dan surat-surat yang menunjukkan perbedaan dalam kealahan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berbeda. Ya, banyak sekali ya ini ya. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, bisa dicatat nanti, atau saya akan kasihkan bahan saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gembala untuk membuka ruang tanya jawab. Ya kan, kalau bisa nggak ada pertanyaan, sehingga bisa kita langsung akhiri dalam doa. Iya. Iya, mari keluarga saya ada yang mau bertanya, disampaikan. Silakan. Sampaikan, jangan ditahan-tahan. Iya. Menyesal di kemudian hari. Mungkin dengan bahasa kita, bahasa sederhana, saya percaya hambanya pasti bisa menjelaskan kepada kita dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya yang mau ditanyakan. Suara Selamat siapa ya? malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak Nervi. Ya, selamat malam Pak Samosir. Malam Pak Nervi. Ya. Saya ini ada pertanyaan. Ya. Memang saya pernah konsultasi ngobrol ya sama agama sebelah kami. Ketika itu dia tanya,